Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Dapur Yani. Masak apa kita hari ini? Kali ini kita akan membuat kue talam pisang. Kue talam pisang ini termasuk dari kue atau jajanan tradisional yang rasanya legit banget, enak banget, manis. Namun jika dimakan tidak berasa enak sama sekali karena bagian atasnya terdapat creamy santan yang rasanya gurih banget. Nah, penasaran bagaimana cara saya membuatnya dan apa saja bahan-bahannya? Tonton terus videonya hingga akhir ya. Tapi bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, boleh di-subscribe dulu ya. Jangan lupa like, komen channel YouTube Dapur Yani, serta tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Jika udah, aku ucapin terima kasih. Sekarang kita lanjut kepada lapisan pertama atau lapisan pisang yang terdiri dari 500 gram pisang tanpa kulit. Ini pisangnya bisa menggunakan pisang apa aja ya. Kemudian 160 gram tepung beras, 60 gram tepung terigu, 80 gram gula pasir, 400 ml santan, sejumput garam dan pewarna kuning. Kemudian ini pisangnya kita haluskan. Di sini saya menghaluskannya menggunakan blender. Teman-teman bisa menghaluskannya menggunakan garpu atau apa saja yang ada di rumah. Kemudian ini pisangnya saya masukkan ke dalam blender dan saya siram dengan santan. Nah, ini pisangnya udah selesai saya blender seperti ini ya halusnya. Kemudian kita siapkan mangkuk atau bowl, kita masukkan 160 gram tepung beras, 60 gram tepung terigu, 80 gram gula pasir, dan sejumput garam. Kemudian ini kita siram menggunakan pisang yang telah kita blender tadi dengan santan. Cairan pisang ini tidak saya masukkan langsung semuanya ya, melainkan saya masukkan setahap demi setahap. Kemudian kita aduk dulu hingga adonannya ini menjadi licin. Kalau sudah adonannya menjadi licin, kemudian baru kita masukkan semua sisa cairan pisangnya. Kemudian ini kita aduk-aduk lagi hingga semua bahannya benar-benar tercampur rata dan adonannya menjadi halus dan licin. Kemudian ini saya tambahkan setengah sendok teh pasta nangka. Kalau misalnya teman-teman di rumah hanya mempunyai pewarna kuning saja, tidak apa-apa, bisa digunakan juga ya. Atau mungkin teman-teman punya kunyit bubuk juga bisa digunakan. Gunakan 1/4 sendok teh saja ya. Kemudian di sini saya sudah ada loyang ukuran 20 x 20 cm. Dan loyangnya ini saya olesi dengan minyak makan. Setelah saya oles dengan minyak makan, loyangnya ini akan saya alasi dengan plastik. Kenapa? Agar nanti kue talam pisangnya saat dikeluarkan akan keluar dengan mudah dan tidak lengket ya. Nah, kemudian setelah kita alasi dengan plastik seperti ini, lanjut kita tuang adonan pisangnya ke dalam loyang. Kemudian setelah selesai
Kemudian kita kukus ke dalam kukusan yang sudah saya panaskan sebelumnya. Kita kukus lapisan pisang ini selama kurang lebih 25-30 menit atau hingga kuenya matang. Sambil menunggu lapisan pisangnya matang, kita buat lapisan kedua atau lapisan santannya yang terdiri dari 60 gram tepung beras, 40 gram tepung tapioka, sejumput garam, dan 1 saset vanili bubuk, 400 ml santan. Kemudian ini kita siapkan mangkuk atau bowl, kita masukkan tepung beras, tepung tapioka, 1 saset atau 1/4 sendok teh vanili, sejumput garam, kemudian masukkan santan tahap demi setahap, kemudian kita aduk hingga adonannya menjadi licin. Setelah adonannya licin, baru kita masukkan santan seluruhnya ya. Kemudian kita aduk kembali hingga semua bahan benar-benar tercampur dengan rata. Setelah 25 menit kita kukus, inilah penampakan dari lapisan pisangnya ya. Kemudian ini bagian atasnya kita siram dengan lapisan putih atau lapisan santan. Kemudian kita kukus kembali selama kurang lebih 20 menit atau sampai kue talam pisangnya matang. Nah, ini dia kue talam pisangnya setelah matang dan setelah saya keluarkan dari kukusan ya. Ini dibiarkan dulu hingga set dan agak dingin, baru kita keluarkan dari loyang. Nah, ini talam pisangnya sudah dingin, ini siap untuk kita keluarkan dari loyang. Kenapa harus kita tunggu talam pisangnya sampai dingin? Karena kalau masih panas kita keluarkan, talam pisangnya masih lembab dan lengket, jadi nanti hasilnya kurang bagus. Kita sisir pinggir-pinggirnya menggunakan spatula agar nanti mudah kita lepaskan. Kemudian ini kue talamnya kita balik dan kita lepaskan secara pelan-pelan. Kemudian kita lepaskan plastiknya. Kemudian ini kita balik kembali. Setelah itu kita potong-potong sesuai selera kita masing-masing. Nah, ini berasa ya dari potongannya kalau talam pisangnya ini legit banget. Nah, seperti ini ya teman-teman tekstur bagian dalam dari kue talam pisang ini. Kelihatan ya bagian atasnya atau bagian santannya lumer dan creamy. Setelah saya potong memanjang menjadi 4 bagian, kemudian ini saya potong serong kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya hasil potongan dari kue talam ini saya tata di piring saji. Ini dia kue talam pisang yang telah kita buat tadi telah selesai. Sekarang saatnya saya mau cobain gimana rasanya dan teksturnya dari kue talam pisang ini ya. Dari potongannya aja udah kelihatan banget kalau kue talam pisang ini menggugah selera banget ya. Enak banget, legit,
Pisangnya berasa banget, manis, ada gurih-gurih santannya. Kalau penasaran dengan rasa dari talam pisang ini, silahkan coba di rumah ya, karena selain cara membuatnya yang sederhana, bahan-bahannya pun sangat ekonomis dan sangat mudah ditemukan di sekitaran kita. Oke, segitu dulu video dari saya kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah dan semoga berhasil. Jangan lupa sajikan makanan yang enak-enak dan bergizi untuk keluarga tercinta. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum.